Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertemu bukan karena hal yang tidak sengaja, tapi mungkin karena takdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul hari ini untuk ikut dalam acara seminar tentang penanganan dan penanggulangan retina. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang materi miopia dan retinal detachment. Saya rasa teman-teman udah tahu ya, udah paham apa itu miopia, apa itu retinal detachment. Retinal detachment dengan nama lain biasanya lebih populer dengan nama ablasio retina. Ya, di sini saya sebagai pemateri hanya berbagi tentang informasi. Kenapa miopia bisa berkaitan dengan ablasio retina? Ya. Jadi kita sebagai tenaga optometri yang biasanya sehari-hari pasti teman-teman semua pasti menangani tentang miopia, pemeriksaan miopia dan sebagainya. Tetapi kaitannya dengan retinal detachment, dengan ablasio retina, mungkin masih. Jadi, saya rasa nggak asing dengan istilah miopia buat Bapak Ibu semuanya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa miopia itu salah satu mungkin faktor resiko bisa menimbulkan terjadinya ablasio retina. Tetapi sebelum dalam kita mengetahui hal tersebut, saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu retina. Ya. Retina di sini saya rasa teman-teman juga tahu ya, pasti belajar tentang anatomi. Retina adalah bagian terpenting dari mata. Tapi kita harus tahu bahwa retina itu melapisi sekitar 2/3 bagian posterior dinding dari mata. Ada pointernya ya? Bentar. Nah, dia dari sini ke sini, ini adalah lapisan retina. Dan kita harus tahu bahwa seberapa tipisnya retina. Retina itu hanya mempunyai ketebalan sekitar 1 mili. Setebal tisu mungkin ya. Tisu 1 mili ketebalannya. Tetapi area retina itu mempunyai peran yang sangat penting. Ya. Di sini luas area retina di bola mata kita secara normal, luas area retina hanya 1100 mm, bukan 1100 meter ya. Kalau 1100 meter itu persegi nanti bisa buat lapangan bola, tapi hanya milimeter. Ya. Begitu sempitnya area retina. Kemudian di antara 1100 mm persegi, di sini ada bagian sentral dan teman-teman pasti tahu yang namanya makula lutea. Itu bagian pusat dari retina dan diameternya sekitar 5,5 mm. Pada makula lutea itu masih ada pusatnya lagi yang dikenal dengan fovea. Di sini ada fungsi pusat penglihatan mata di makula lutea. Di sini fungsi penglihatan warna, fungsi ketajaman penglihatan itu di bagian makula lutea. Ya, selanjutnya dari ketebalan yang 1 mili tadi, ternyata di retina itu terdapat 10 lapisan. 10 lapisan yang terdiri maaf. Ya, ada 10 lapisan. Jadi hanya 1 mili, tetapi dia terdiri dari 10 lapisan. Betapa Allah itu menciptakan organ penglihatan kita begitu sempurnanya. Tapi jadi kita harus benar-benar menjaga fungsi retina tersebut. Ya, di sini ada epitel pigmen, kemudian ada segmen dalam inner, kemudian membran limitans, ada lapisan inti luar sel fotoreseptor, kemudian ada lapisan plexiform, ada lapisan inti dalam, ada lapisan plexiform juga, ada sel ganglion yang ini dan ada lapisan serabut saraf
atau nerve fiber layer, membran limiting interna dan sebagainya. Ini lapisan-lapisan retina. Di mana retina ini mempunyai fungsi sebagai fotoreseptor. Yang dalam fotoreseptor tersebut ada 2 sel yang sangat penting bagi fungsi penglihatan, yaitu ada sel batang dan sel kerucut. Ini sangat penting perannya. Yang sebentar. Terus next. Oh, ini dulu. Oke. Ya. Sel batang dan sel kerucut ini akan sebentar, yang tadi aja. Next. Back. Nah, ini. Jadi, dalam proses penglihatan, fungsi retina itu di mana sih? Jadi kita tahu bahwa proses perjalanan penglihatan itu diawali dari objek yang kita lihat, ditangkap berupa sumber cahaya. Di situ cahaya masuk akan diproses oleh bagian mata agar mencapai retina. Nah, untuk tepat mencapai retina itu harus dibutuhkan organ-organ mata, bagian optis mata yang sempurna, mulai dari kornea, mulai dari lensa, mulai badan kaca, baru akan ditangkap secara sempurna oleh retina. Dari retina kemudian akan diproses oleh fotoreseptor menjadi gelombang-gelombang elektrik, ya di sini ditangkap oleh retina, cahaya masuk dari kornea, lensa, kemudian gerak ya, ke badan kaca, kemudian akan ditangkap di retina. Dari retina baru akan sebagai sinyal elektrik, gelombang elektrik yang akan disampaikan ke otak, dan dari otak akan menimbulkan persepsi penglihatan sesuai apa yang kita lihat. Jadi fungsi retina yang baik ini akan menimbulkan penglihatan yang baik, tetapi ketika retina ada gangguan, maka terdapat gangguan juga pada fungsi penglihatan. Di samping fungsi-fungsi bagian optis yang lain, nanti ada kaitan dan sebagainya. Next. Gitu aja deh. Ya. Nah, ada sel yang ini perlu kita ketahui yang tadi saya sampaikan bahwa fotoreseptor itu mempunyai peran penting di sini. Ada sel batang dan sel kerucut. Ada jumlahnya sel batang sekitar 90 juta. Dan dia melapisi seluruh bagian retina di bagian perifer. Sedangkan pada sel kerucut ini terbanyak jumlahnya ada di makula lutea. Sel kerucut jumlah terbanyak di sana. Dan perlu kita ketahui bahwa sel batang itu merespon terhadap cahaya redup, sedangkan sel kerucut sensitif terhadap cahaya terang dan warna. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa apabila seseorang mengalami gangguan kontras sensitivity, kontras penglihatan, artinya di sini ada sel batangnya yang terganggu. Tetapi kalau seseorang mengalami gangguan penglihatan warna, maka yang terganggu di sini adalah sel kerucutnya. Karena sel kerucut itu bertanggung jawab terhadap fungsi penglihatan warna, trikromatik. Dan kalau sel batang hanya terdiri satu jenis, sedangkan sel kerucut mempunyai 3 jenis. Di mana ada sel kerucut long sel kerucut, ada medium sel kerucut, dan ada short sel kerucut. Di mana masing-masing jenis sel tersebut bertanggung jawab kepada warna-warna tertentu. Di mana untuk sel kerucut yang mempunyai yang panjang, dia bertanggung jawab kepada warna merah. Kemudian yang medium bertanggung jawab pada warna hijau, dan sel kerucut yang pendek bertanggung jawab kepada warna biru. Di sini apabila ada orang yang buta warna parsial biru misalnya, berarti kemungkinan dia terganggu pada sel kerucut yang pendek. Ketika dia buta warna parsial merah, berarti dia terganggu di sel kerucut yang panjang. Ini kaitan terhadap retina, terhadap gangguan fungsi penglihatan termasuk buta warna dan kontras sensitivity. Ini adalah fungsi-fungsi selnya. Jadi sebagai tenaga kesehatan kita harus tahu. Jadi oh ternyata ini kalau malam saya itu
kalau di gelap susah melihat, membandingkan misalnya ada orang pakai baju abu-abu jalan di tengah malam. Kalau sel batangnya terganggu, dia nggak bisa itu, kelihatannya sama. Ini bahaya. Pada orang yang mengemudi malam-malam dan dia mengalami gangguan kontrasensitivity, sel batangnya terganggu, ini sangat bahaya. Kemudian ada beberapa yang untuk tes buta warna juga. Nah ini kaitannya adalah sel kerucut. Mungkin nanti bisa dibahas lagi dengan teman-teman kita yang sudah kuliah sarjana nih, ke Pak Rido dan sebagainya, lebih dalam lagi mungkin perlu diundang tuh untuk menjelaskan tentang fungsi-fungsi ini. Saya cuma menyampaikan saja. Di sini fungsi retina sangat penting di situ untuk sel batang dan sel kerucut. Next. Nah, sebelum kita ke retinal detachment, ternyata gangguan retina itu sangat banyak sekali. Dan saya rasa teman-teman pasti udah umum tahu semuanya. Saya hanya menyampaikan ulang. Di sini ada yang dikenal dengan retinal tears. Retinal tears di sini adalah adanya sobekan retina. Jadi retinanya sobek. Ketika retina sobek, ini kemungkinan cairan bola mata akan masuk ke bagian belakang retina. Kalau robekan retina ini tidak ditangani dengan cepat, maka dapat menimbulkan dampak yang lebih bahaya lagi, yaitu bagian yang kedua, retinal detachment atau ablasio retina. Jadi teman-teman semua mungkin nanti tanda dan gejalanya ada, tapi ini adalah kelanjutan dari retinal tears menjadi retinal detachment. Sobekan retina akan ada timbul pendarahan, dan biasanya kalau ada robekan retina yang paling umum dirasakan oleh pasien, dia melihat adanya benda-benda hitam yang melayang. Kalau ngelihat tuh biasanya ada pasien, klien yang datang ke tempat Bapak Ibu menyatakan bahwa, Mas, Bu, kenapa ya saya kok ada melihat itu kayak ada benda-benda hitam gerak ikutin penglihatan saya. Ini patut dicurigai bahwa dia ada pengalaman atau mengalami robekan retina. Kemudian kalau ini tidak ditangani dengan cepat akan menimbulkan retinal detachment. Apa tandanya retinal detachment? Kalau sampai terjadi lepasnya lapisan retina, ablasio retina, bisa semuanya, kalau semuanya bahaya ya Pak ya. Kalau sebagian, maka ada bagian penglihatan yang hilang. Seperti ada ketutup dan sebagainya. Nanti kita coba, saya minta beberapa teman-teman untuk ke depan, untuk bagaimana merasakan, bagaimana kita ketika merasakan flutters itu seperti apa sih? Ya, flutters itu ada bayangan-bayangan hitam yang bergerak. Kemudian ablasio retina seperti apa sih? Nanti kita coba perwakilan, mungkin nggak semuanya ya, kita coba perwakilan dan perwakilan tersebut akan menceritakan bagaimana kondisi penglihatannya. Oke. Kemudian retinopatik diabetik. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Pak Nova, termasuk sekarang menjadi 4 penyakit mata yang menyebabkan kebutaan terbesar. Kenapa bisa kayak gitu? Karena angka kejadian diabetik yang dialami oleh masyarakat, penyakit sistemik ya, diabetik ya, itu semakin tinggi. Jadi resiko untuk menjadi gangguan retina yang disebabkan oleh retinopatik diabetik itu sangat tinggi. Oke. Kemudian membran epitel epiretinal. Nah, di sini adanya jaringan parut pada retina. Bagaimana kita tahu ada jaringan parut pada retina? Sebenarnya teman-teman juga pasti sudah tahu. Bagaimana sih kita mengetahui hal tersebut? Teman-teman tahu Amsler grid? Halo? Tahu ya? Pasti tahu ya semuanya Amsler grid ya. Nah, untuk mengetahui adanya membran epiretinal, ini kita bisa menggunakan tes sederhana menggunakan Amsler grid. Oke, next. Kemudian ada lubang makula. Gangguan retina yang lain adalah lubang makula. Di sini ada cedera sedikit pada makula, ada lubang di makulanya. Tetapi apabila dibiarkan,
ini akan bisa menjadi membesar dan bahkan bisa sampai makulanya lepas. Kalau makulanya lepas, ini hampir sama dengan retinal detachment, fungsi penglihatan utamanya juga akan terganggu. Oke. Kemudian age related macular degeneration, saya rasa teman-teman udah tahu semua. Karena kita sering menyatakan bahwa age macular degeneration itu berkaitan dengan sinar biru. Saya rasa orang optik tahu semua ya. Ada jenis-jenis lensa blue cut, apalagi blue chromic dan sebagainya. Itu adalah salah satu peran kita untuk menanggulangi atau mengurangi terjadinya age macular degeneration. Kemudian yang ketujuh adanya retinitis pigmentosa. Ini biasanya karena faktor keturunan. Biasanya gangguan ini adalah pertumbuhan sel pembuluh darah yang tidak sempurna. Dan ini biasanya didapatkan dari faktor keturunan, dari orang tua dan sebagainya. Next. Nah, ini ada retinoblastoma. Retinoblastoma itu adanya timbulnya benjolan atau tumor pada retina sehingga mengganggu fungsi penglihatannya. Dan yang terakhir adalah retinopathy of premature atau ROP. Ini sekarang mungkin mungkin Bapak Ibu tahu bahwa ada rumah sakit ibu dan anak atau rumah sakit bersalin besar itu sekarang sudah bekerja sama dengan spesialis mata. Ada. Jadi ada rumah sakit seperti rumah sakit itu ada dokter matanya yang khusus penanganan pediatrik, khusus penanganan bayi-bayi prematur. Ya. Karena apa? Ketika seorang bayi dilahirkan secara prematur, apabila tidak ditangani dengan tepat, ini pada retina akan tumbuh pembuluh darah baru. Karena dia kekurangan oksigen, timbul pembuluh darah baru yang mudah untuk pecah. Ketika pembuluh darah itu pecah, ini akan menyebabkan terjadinya sobekan pada retina dan bahkan bisa menyebabkan yang tadi, ROP juga bisa menyebabkan terjadinya ablasio retina. Dan bahkan banyak kejadian bayi-bayi yang terlahir prematur dan tidak ditangani dengan baik, ini mengalami gangguan penglihatan secara permanen. Bahkan bisa menjadi low vision dan sebagainya. Nah, ini perlu kita ketahui. Apa sih peran kita optometris? Ada seorang alumni dari DHB bekerja di rumah sakit khusus ibu dan anak. Kerjaannya ketika bayi lahir, dia hanya memeriksa fungsi penglihatan. Untuk bayi yang baru lahir, fungsi penglihatan ditesnya seperti apa sih? Bagaimana sih kita untuk mengetahui fungsi penglihatan bayi itu masih berfungsi dengan baik atau enggak? Bahkan membuka mata pun belum. Benar ya? Fungsinya tes kita hanya seorang tenaga optometri, dia menyinari penlet pada bola matanya. Ketika kelopak mata bayi tersebut melihat cahaya, dia biasanya akan mengerenyet itu apa ya? bahasa kan dia tertutup, terus kelopak mata itu, nah gitu, bergerak lah, kelopak mata bergerak. Itu berarti ada refleks. Berarti retinanya masih bisa menangkap cahaya yang masuk. Itu adalah tes pertama kali yang biasanya dilakukan seorang optometri pada bayi baru lahir. Tapi ada bahaya ketika disinar, bayinya cuek, cool dia, matanya tetap aja. Nah ini takut ini, tolong segera ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Terutama pada bayi-bayi yang lahir prematur. Oke, next. Nah, tadi ada beberapa penyakit yang di retina. Sekarang kita khusus tentang retinal detachment. Retinal detachment atau ablasio retina ini adalah lepasnya retina dari jaringan penyangga atau membran Brown tadi. Kalau di depan retina itu melekat pada membran Brown. Dan ini akan menyebabkan penurunan penglihatan bahkan sampai kebutaan.
berdasarkan dari penelitian yang ada di dunia bahwa angka kejadian ARR itu ablasio retina susah bahasanya, nanti ada kepanjangannya. Ya, itu sekitar 6 sampai 18 orang per 100.000. Artinya ada kejadian lepasnya retina itu dari 100.000 orang ada kemudian 6 sampai 18 orang mengalami ablasio retina. Itu di dunia. Ya. Kemudian ada juga penelitian menyatakan bahwa 1 dari 10.000 orang itu beresiko mengalami ablasio retina. Tetapi coba dilihat lagi di bawahnya, pasien dengan kelainan miopia memiliki resiko 40-50% lebih dibanding yang tadi. Artinya dari satu orang normal tadi banding 1 banding 10.000, pada orang miopia bisa menjadi 40 banding 10.000 bisa mengalami ablasio retina. Artinya begitu banyak dampaknya pada orang-orang yang mengalami miopia. Dan kita sehari-hari seorang optometri pasti berhadapan pada pasien-pasien miopia, hipermetropia, dan astigmat dan sebagainya. Dan ini perlu diketahui bahwa ini ablasio retina rekmatogen tadi kepanjangan AR ya, rekmatogen pada pasien berusia muda dengan miopia aksial terutama, tidak berbeda dengan pasien ablasio retina usia lanjut tanpa miopia. Artinya resiko terjadinya, karena faktor usia juga bisa mempengaruhi terjadinya ablasio retina. Tetapi pada orang miopia yang masih usia muda mempunyai faktor resiko yang hampir sama dengan orang tua yang tidak mengalami miopia. Tetapi kemungkinannya 40% sampai 50% lebih tinggi resikonya. Terutama pada miopia tinggi. Next. Nah, ini tanda dan gejalanya yang tadi saya sebutkan. Ada penglihatan kabur, terdistorsi, terlihat bergelombang atau flutters, kemudian luas pandang samping menjadi terbatas, melihatan kilatan-kilatan cahaya, sensitif terhadap cahaya, terganggunya kemampuan membedakan warna apabila ini robekan retinanya terjadi pada makula, otomatis dia susah membedakan warna, bahkan sampai kehilangan penglihatan. Sebelum kita lanjutkan, saya minta 3 orang perwakilan untuk ke depan. Silakan ditunjuk Pak, siapa aja? 3 orang. 3 orang perwakilan untuk mencoba simulasi istilahnya penglihatan kita kalau kita terkena boleh, siapa retina. Aja? Silakan. Monggo. Tiga, satu lagi. Silakan Bu. Memang kayak gitu, ada benangnya di situ yang gelawir-gelawir nanti. Benangnya gelawir-gelawir terus ada titik-titik. Kemudian yang Mas siapa namanya? Zaki. Mas Zaki ini udah yang ini Ibu siapa? Ibu Tati. 2 kasus Mas Zaki dan Bu Tati ini adalah kejadian ablasio retina. Dia sudah menjadi ada sobekan sehingga bayangan yang dia lihat pasti ada terganggunya, ada yang hilang di situ. Benar ya Bu ya? Jadi ada yang tertutup. Sedangkan yang dipakai Ibu Trikurnia ini adalah bayangan-bayangan seperti ketika dia mengalami flutters. Adanya bintik-bintik hitam yang bergerak, kemudian ada benang di situ, bergerak-bergerak. Nah, ya, itu bisa gerak-gerak. Itu adalah baru adanya terjadi robekan retina. Itu gejalanya seperti itu kurang lebih. Kalau sudah ablasio retina seperti ini, bisa diceritakan Bu apa yang dilihat Bu? Enggak. Putri, apa yang dilihat ketika melakukan seperti itu? Jadi ini semacam apa ya? Karena saya juga ada
customer yang dia mengeluhkan selalu melihat ada floaters, tapi dia usia sekitar 60, post katarak. Oh iya. Jadi kenapa ya? Saya kalau melihat selalu ada dua macam. Kalau nggak floaters, dia semacam flash. Oh jadi iya, kelihatan kedip-kedip. Nah ini kalau yang saya ini terganggunya karena di sini semacam penglihatan rasanya tidak full ya. Jadi ada semacam penghalang. Terus yang sebelah sini itu apa ya? Kayak non sewu ya. Kalau saya bilang kayak esok-esok kayak wong belean gitu lah ya. Ya, kayak ada itu kotoran mata tapi yang menghalangi gitu loh. Jadi kan suka kayak tali layangan. Nah, gitu. Terima kasih. Untuk Mas Zaki. Ini yang saya rasakan memang lapang pandang terutama. Ya, betul. Sangat terganggu sekali. Ini juga banyak keluhan juga pasien ya kalau diperiksa. Keluhannya ya biasanya kalau nggak floaters gitu, kelihatan saya juga berkurangnya lapang pandang. Itu aja yang saya rasakan. Ibu, silakan. Iya, kalau saya merasakan kayak pasien yang ablasi retina ini, yang kiri ini kayak pandangan sentralnya hilang. Jadi kadang pas di klinik itu ada pasien, Mbak, ini saya bisanya lihatnya dari samping. Nah, ini seperti yang saya rasakan di mata yang sebelah kiri. Yes. Kalau yang sebelah kanan itu lapang pandang yang atas samping temporal itu yang hilang. Jadi bisanya yang gitulah. Okay. Jadi yang sentral bisa, tapi lapang pandang yang terganggu, samping ya? terganggu. Ya, ini adalah kemungkinan apa yang dirasakan orang-orang mulai mengalami tadi, mulai sobekan yang dialami oleh Bu Tri, ada floaters dan sebagainya. Kalau yang dialami Mas Zaki sama Bu Tati ini sudah mengalami sobekan retina. Dan ini bisa nggak diobatin? Nanti biar sama dokter mungkin kemana. Terima kasih. Untuk Ibu sebentar bisa itu. Terima kasih. Yang coklat ada nggak? Silver King 3. Ya. Terima kasih buat Ibu atas atensinya. Mohon maaf hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Karena ini bulan Februari, sebentar lagi tanggal 14. Jadi ini adalah bentuk Valentine. Dihadiahin coklat buat teman-teman yang atensi. Terima kasih atas bantuan dari teman-teman semua yang hadir hari ini. Jadi inilah yang kita bisa ketahui sebagai optometri. Ketika kita mengalami pasien dengan keluhan-keluhan seperti itu, kita harus cepat tanggap nih. Apa yang harus kita lakukan? Jangan, wah nanti gimana dan sebagainya. Tapi segera untuk menyarankan klien tersebut untuk memeriksakan secara langsung ke dokter mata untuk ditindaklanjuti lebih dalam lagi. Ya, mungkin ini next. Nah, ini penyebab dari retinal detachment. Ada 3 penyebab yang umum terjadi. Pertama adalah rheumatogenic retinal detachment atau dikenal dengan ARR, ablasio retinal detachment, ablasio retina rheumatogenicis. Ini biasanya dimulai dengan adanya robekan retina. Kemudian ada masuknya cairan ke dalam bagian belakang retina sehingga ada tekanan di situ, dorongan yang menyebabkan terjadinya lepasnya retina dari jaringan belakangnya. Kemudian ada ablasio retina traksik. Ini biasanya khusus pada penderita diabetes mellitus, ya. Kemudian ada pelepasan eksudatif. Ini juga biasanya khusus adanya peradangan pada retina, terutama pada penyakit Coats. Coats ini adalah adanya pertumbuhan pembuluh darah yang abnormal sehingga kurang suplai oksigen dan sebagainya yang dapat menyebabkan terjadi pelepasan retina. Next. Ya.
Nah, faktor resiko yang lain yang perlu kita ketahui, faktor-faktor resiko yang menyebabkan retinal detachment adalah miopia tinggi, terutama miopia aksial. Kemudian ada trauma bola mata, kemudian ada perubahan kondisi cairan bola mata. Pada pasien-pasien dengan diabetes kadang-kadang cairan bola matanya pun berubah, penderita diabetes mellitus. Ini adalah faktor-faktor resiko. Tapi saya nggak akan bahas yang 2, 3, dan 4. Tapi khusus saya akan bahas tentang miopia tinggi atau miopia aksial. Next. Nah, kita perlu ketahui ya bahwa miopia itu terbagi, saya rasa teman-teman udah pada tahu ya, bahwa ada miopia refraktif dan ada miopia aksial. Miopia refraktif itu biasanya disebabkan karena adanya kecembungan kornea yang terlalu cembung atau lensa yang terlalu cembung. Sedangkan kalau aksial itu disebabkan karena sumbu bola mata yang panjang. Kalau boleh tahu berapa sih sumbu bola mata normal itu berapa mili sih? Ada yang tahu nggak? Oke, saya sebutkan aja, kurang lebih sekitar 23 sampai 24 mm itu normal. Tapi pada miopia biasanya miopia aksial dia akan lebih panjang dan bisa semakin panjang dan semakin panjang. Next. Oke. Kenapa miopia yang kita bahas adalah miopia itu menyebabkan terjadinya retinal detachment. Ini perkiraan angka kejadian miopia pada 2050. Berapa besar peningkatannya? Di sini ada, kita lihat aja di Southeast Asia, Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, di saat ini angka kejadian miopia itu 39%. Tetapi diperkirakan di tahun 2050 akan meningkat menjadi 62%. Artinya kasus kejadian miopia tinggi. Ketika kita baca di awal tadi bahwa faktor resiko terjadinya ablasi retina pada penderita miopia itu 40-50% lebih tinggi. Jadi sangat beresiko. Oke, next. Nah, ini adalah faktor-faktor risiko komplikasi, ya. Ini data yang ada. Bukan berarti miopia rendah tidak beresiko di sini. Tapi ketika kita, teman-teman nggak usah lihat yang lain ya, nggak usah lihat yang katarak, glaukoma atau miopia makulopati ya, tapi yang retinal detachment aja. Pada kasus miopia ringan 1-3 itu memiliki resiko 3,1 lebih dibanding orang yang tidak miopia. Sedangkan untuk miopia sedang, miopia -3-5 memiliki resiko 9 kali lebih tinggi dari orang yang tidak miopia. Tetapi coba lihat, ketika dia sudah masuk ke miopia tinggi dan miopia sangat tinggi, resikonya meningkat menjadi 21,5% dan 44,2% lebih tinggi miopia. Dan perlu diketahui bahwa saat ini yang termasuk angka miopia sedang sampai ke berat itu di 295 juta orang di dunia. Artinya 295 orang ini memiliki resiko mengalami ablasio retina sebesar 21-44,5%. Ya, begitu pentingnya peran-peran teman semua untuk menangani hal tersebut. Next. Nah, tingkat miopia tinggi secara umum tidak menyebabkan penglihatan, tidak menyebabkan kehilangan penglihatan, benar. Namun semakin tinggi tingkat miopia semakin besar resiko untuk mengalami beberapa kondisi terkait gangguan penglihatan lainnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Memang miopia tidak menyebabkan kehilangan penglihatan apabila segera ditangani dengan baik. Tapi kalau tidak ditangani dengan baik, resikonya menjadi, teman-teman udah tahu lah, selain ablasio ada amblyopia dan sebagainya. Next. Nah, ini pemeriksaan retina yang bisa untuk tenaga optometri di sini yang tidak kerja di klinik itu bisa
menggunakan minimal ada tes Amsler Grid di tempat kerjanya, di optik dan sebagainya. Untuk apa? Ketika tadi ada seorang datang dengan keluhan melihat titik-titik hitam, ada floaters, paling enggak kita tes dengan Amsler Grid. Ada gangguan enggak di retinanya? Masih normal enggak Amsler Grid-nya? Kalau sudah tidak normal, segera rujuk ke dokter untuk dilakukan tindak lanjut. Untuk tes-tes yang ini misalnya optical coherent tomografi, angiografi, USG mata, CT MRI, ini biasanya dilakukan di rumah sakit, di klinik mata dan sebagainya. Peran kita sebagai optometri untuk deteksi awal minimal di optik atau di tempat Bapak Ibu kerja ada tes Amsler Grid. Nggak susah, mudah dapatnya, ya. Di internet banyak, tinggal diambil, di print, cukup kelihatannya. Next. Nah, ini pencegahan-pencegahan yang perlu teman-teman ketahui, hanya untuk teman-teman ketahui, karena ini bukan kewenangan kita. Di sini ada beberapa tindakan untuk mencegah yang tadinya menjadi retinal tears, robekan retina, menjadi lebih parah, menjadi retinal detachment. Tindakannya adalah fotokoagulasi, ini di laser. Jadi robekan matanya di laser supaya dia robekannya tidak membesar dan cairan bola matanya tidak masuk ke jaringan belakang retina. Kemudian ada kriopeksi, ini dengan pendinginan. Ya. Jadi robekan retina dibekukan supaya tidak menjadi lebih parah robekannya. Next. Kemudian ini ada pengobatan pada retinal detachment. Ini juga bukan kewenangan kita, tetapi untuk teman-teman ketahui ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan retinopeksi pneumatik. Dia bola mata kita disuntikan gelembung udara atau gas ke bagian tengah mata. Ini untuk mempertahankan supaya bola mata tetap utuh dan retina tetap terjaga pada posisinya. Ada vitrektomi dan juga ada gesper skleral. Ini adalah untuk kita ketahui saja, ada beberapa tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk menangani retinal detachment. Artinya retinal detachment apabila ditangani dengan segera itu dapat diatasi supaya dia tidak mengalami gangguan kehilangan sebagian lapang penglihatannya atau bahkan sampai kebutaan. Next. Nah, sekarang apa sih peran optometri? Ini yang penting buat kita. Sebatas apa peran optometri? Karena dilihat tadi ada angka kejadian miopia yang sangat tinggi. Otomatis sebagai optometri kita harus bisa memberikan manajemen miopia yang benar pada klien, pada pasien. Yang satu, manajemen miopia yang bisa kita lakukan khususnya untuk optometri yaitu adalah poin yang A. Menggunakan lensa-lensa pengontrol miopia, ini lensa kacamata, menggunakan lensa kontak dan juga menggunakan ortoki. Ini yang bisa kita lakukan. Untuk tindakan yang kedua, tetes mata atropin, ini belum menjadi kewenangan bagian optometri. Tapi semoga nanti ketika ada lulusan D4 ya Pak ya, mungkin bisa ada kewenangan untuk menggunakan atropin dosis rendah untuk manajemen miopia yang dikombinasi dengan penanganan manajemen miopia menggunakan lensa kontak, ortoki ataupun menggunakan lensa kaca mata. Dan di sini ada manajemen miopia adalah merubah kebiasaan yang saat ini sejak era pandemi kegiatan anak-anak paling banyak adalah kegiatan di dalam rumah. Kita sebagai ini rata-rata udah menjadi orang tua, mungkin mempunyai anak dan sebagainya, ya. Kewajiban kita adalah mengembalikan kegiatan-kegiatan yang dulu sering dilakukan oleh anak-anak, yang sering aktivitas di luar dan sebagainya, untuk mengurangi kegiatan yang di dalam, main game dan sebagainya.
Ya. Kemudian education. Edukasi yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Ini pernah kejadian di tempat kerja saya, ada salah satu pasien dia mengalami high myopia. Dia -9, dia memiliki hobi olahraga bulu tangkis. Hobi itu biasanya nggak bisa dilarang, suka dan sebagainya. Tetapi pada suatu saat dia mengalami retinal tears, ada sobekan, lihat puter dan sebagainya. Ketika periksa, ditanganin, dilaser, kemudian disarankan, Bapak tolong untuk saat ini istirahat dan mengurangi aktivitas kegiatan berat. Yang namanya hobi itu nggak bisa dilarang. Dalam 1 minggu dia bertahan, minggu kedua tahu-tahu dia datang lagi dengan keluhan, Pak, pandangan penglihatan saya tinggal sebelah, nggak kelihatan. Habis apa Pak? Habis main bulu tangkis. Pas saya nyemes, plek, turun ke bawah, matanya hilang. Bukan. Penglihatannya hilang sebelah. Pada saat itu ditanganin, dilakukan Vitrek waktu itu oleh dokter, Vitrek. Oke, bertahan 1 bulan. Mungkin bapaknya memang hobi berat dengan bulu tangkis. Dan setelah 1 bulan, 2 bulan datang lagi, hilang penglihatannya sebelah mata, full robek semua, lepas dari tindakan yang tersebutnya. Ini padahal udah diedukasi nih, udah disarankan untuk tidak melakukan olahraga berat dan sebagainya. Bulu tangkis menurut dia nggak berat, tetapi ketika menggunakan full power untuk mukul, itu posisi kontraksi bola mata akan berkontraksi dan menyebabkan terjadinya kebutaan lepasnya retina, karena dia ada tanda-tanda sebelumnya. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan juga? Pada ibu-ibu hamil dengan miopia tinggi. Sebagai optometri, kita bisa menyarankan sebelum melahirkan Bu, tolong periksa dulu kondisi matanya ke spesialis mata. Dan sekarang banyak yang rumah sakit ibu dan anak yang ada dokter spesialis matanya. Itu adalah education kepada pasien yang datang ke tempat kita. Kita nggak bisa biarkan hal tersebut. Karena ketidaktahuannya, dia melahirkan secara normal, sedangkan dia mengalami miopia aksial, sehingga ketika dia melahirkan, tahu-tahu matanya juga mengalami gangguan. Itu adalah fungsi dari tenaga optometri, karena kita tidak bisa menangani secara langsung hal tersebut. Kemudian, yang kita perlu ketahui tadi yaitu mengenal dan merujuk, yang seperti tadi, yang oleh teman-teman semua, mengenal dan merujuk. Artinya kita mengetahui tanda dan gejala apa yang bisa menyebabkan terjadinya retinal detachment atau ablasio retina. Sehingga kejadian ini bisa bisa segera ditangani dan tidak mengalami gangguan penglihatan permanen selain dia menggunakan kaca mata. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Next coba. Oke, terima kasih. Next lagi, boleh izin pantun? Next. Nah, ini dibaca aja ya. Siang-siang pergi ke Yogyakarta, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Arif Wicaksono, AMDRO SKMMM. Selanjutnya sesi tanya jawab. Saya beri 2 orang ya, karena waktunya sudah mepet. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mia Ayu Nadia, mahasiswa dari Poltek Asumi Hasanah. Bapak, saya mau nanya yang terkait tadi miopia tinggi pada ibu hamil, kira-kira sebaiknya sejak usia kandungan keberapa kita harus periksa ke seorang optometri? Terima kasih. Terus sama kewenangan sebagai seorang optometri dalam penanganan kasus tersebut itu bagaimana? Terima kasih.
pada usia kandungan berapa sebaiknya ibu hamil dengan miopia tinggi untuk periksa ke dokter mata, bukan ke optometri, dokter mata, karena untuk cek kondisi retinanya udah menipis atau enggak, sehingga beresiko biasanya 3 semester sebelum melahirkan. 3 semester itu berapa bulan sih hamil? Saya bukan ibu-ibu soalnya. 9 bulan ya, berarti usia kandungan sekitar 6 bulan dan sebagainya udah mulai kontrol, diperiksa di situ. Ya, kewenangan optometri di sini adalah tadi mengedukasi dan memberikan saran kepada ibu tersebut supaya ketika melahirkan dengan rasa bahagia, tetapi penglihatan tetap normal. Seperti itu, ya, Mbak Nadia. Terima kasih. Ada lagi? Ya, satu lagi. Tuh ada yang belakang, Pak. Laki-laki aja, Pak, belakang, Pak. Oh, laki-laki. Iya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebetulnya sangat kebetulan sekali. Tapi bukan kebetulan, saya rasa memang sudah diatur oleh sananya, nggih. Nah, gitu. Ini begini, Pak. Memang pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti itu sering sekali ada pasien yang mengeluh, Pak, saya itu melihat bisa. Cuman kalau lihat yang agak itu jauh itu pating sliver, Pak. Itu ada apanya ya? Pating sliver. Duh, ada apanya ya? Ya kita susah menjawabnya. Ya coba Bu lah, nanti atau Pak nanti diperiksa dulu ya. Nanti udah pakai kacamata, insya Allah hilang. Ya jawabannya wong sing ora mudeng ya gitu itulah. Tapi sekarang sudah terjawab. Namun untuk mengatasi dan untuk menyelesaikan pertanyaan tadi akan saya tanyakan, bagaimana solusinya kalau orang yang mengalami pating sliver penglihatannya, yang retinanya sobek tadi, apakah harus melakukan pembedahan atau operasi atau cukup pengobatan dari luar atau obat-obat tetes. Nah, ini nanti kami akan bisa menyalurkan pada pasien-pasien yang punya keluhan seperti itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi penglihatannya pating sliver ya. Jadi ada bayang-bayang hitam ya Pak ya kalau ngelihat jauh. Oke. Untuk penanganan hal ini yang seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika ada keluhan adanya floaters, itu kemungkinan ada terjadi robekan pada retina sehingga ada pendarahan. Pendarahan pada retinanya yang itu yang menyebabkan terjadi bayangan-bayangan hitam. Ya, dan ini untuk kondisi sobekannya seperti apa, ini yang perlu dilakukan pemeriksaan atau disarankan dirujuk ke dokter. Karena ini bukan kewenangan kita, dirujuk ke dokter. Penanganannya seperti apa? Ketika sobekan itu tidak terlalu berbahaya, biasanya di obat, minum obat dan tetes, itu untuk menyerap pembuluh darah yang ada, untuk digantikan dengan cairan humor aqueous yang baru. Biasanya seperti itu Pak. Tetapi apabila robekannya cukup berbahaya, yang bisa menimbulkan tadinya menjadi ablasio retina, maka biasanya dilakukan laser Pak, di laser. Mata yang sobek itu di laser biasanya oleh dokter. Ya, seperti itu Pak. Wah, kalau biaya saya nggak tahu. Tapi untuk biaya pengobatan, kalau nggak salah ada BPJS dan sebagainya Pak, bisa menggunakan BPJS mungkin Pak. Seperti itu Pak. Kalau biaya laser, wah ini tergantung dari kliniknya macam-macam Pak. Dan dokter biasanya ada ini berbeda-beda Pak. Saya nggak bisa buka harga di sini. Maaf. Terima kasih. Cukup ya? 2 ya? Cukup. Iya. Buat kedua penanya silakan ke depan. Ada hadiah dari saya. Untuk penanya silakan maju ke depan. Ya. Mohon maaf. Di sini ada kaos dari Indonesia Melihat. Silakan. Terima kasih buat bapak-bapak penanya. Ini terima kasih. Ya, enggak. Ya, ini adalah terima kasih ini buat profesi kita semua optometri. Jadi diharapkan kita tetap peduli terhadap kesehatan mata dan bisa memberikan
Indonesia menjadi lebih baik dengan fungsi penglihatan yang lebih baik. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arief Wicaksono AMD RO SKM MM. Sebelum kembali ke tempat duduk, Bapak Haji Joko Sulistyo AMD RO, kami persilakan untuk maju menyerahkan tanda cenderamata dari panitia.